Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nasta'inu ala umuri dunya wa din wa salatu wassalam ala ajmain amma ba'd. Mohon maaf sebelumnya Ibu agak agak gak enak badan gitu. Udah 5 hari ini kayak lemes gitu, pusing udah hilang, tapi batuk nih. Ya, untuk itu mohon maaf untuk hari ini kita melalui Zoom ya. Mudah-mudahan tidak mengurangi kualitas pembelajaran kita. Untuk hari ini mungkin ada yang mau presentasi. Adakah? Ya, Ibu ada dari kelompok 6 sama kelompok 7 ya. Kelompok 6 dan 7. Oke, tentang apa? Kalau kelompok 6 tentang pemakai perpustakaan sekolah. Nah, kalau kelompok 7 Ini posisi pada di mana ya? Kayak di rumah, terus Audrey di mana Audrey? Di masjid, Bu. Masjid Uham kayak? Ya, yang 6 dan 7 sudah siap? Ya, silakan. baik, dari kelompok 6 izin share screen terlebih dahulu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat kepada Ibu Lolita Sari MIP dan yang saya hargai dan banggakan kepada teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 6 akan memaparkan hasil dari diskusi kelompok kami, yaitu terkait memakai perpustakaan sekolah. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Afra Brilian Pitaloka, yang dimana saya juga sebagai moderator untuk memandu dalam diskusi kali ini. Dan yang kedua ada Imatul Rumaya. Baik, selanjutnya kepada Imatul Rumaya dipersilakan. Yang pertama ada pengertian pemakaian. Pemakaian adalah suatu kegiatan yang dirancang untuk mendidik pemakai agar mengetahui sumber-sumber informasi perpustakaan yang terdiri dari koleksi, fasilitas, dan jasa perpustakaan. Mendidik pemakai dalam memanfaatkan sumber-sumber informasi secara tepat dan cepat, serta mendidik pemakai perpustakaan untuk menjadi pemakai yang tertib dan bertanggung jawab. Yang melatar belakangi kegiatan pemakai perpustakaan sekolah, yang pertama itu ada sarana dan prasarana serta koleksi di perpustakaan merupakan suatu investasi yang sangat besar bagi sekolah. Oleh karena itu, perpustakaan harus digunakan dan dimanfaatkan semaksimal oleh pemakainya. Kedua, pemakai perpustakaan sebagian besar adalah siswa dan siswi yang ingin mendapatkan materi yang belum dipahami atau membaca buku, sehingga diharapkan siswa dan siswi untuk lebih memahami dan menggunakan perpustakaan dengan berbagai fasilitas dan layanan secara lebih efektif dan efisien.
Selanjutnya, tujuan pemakai perpustakaan sekolah. Yang pertama, meningkatkan keterampilan pemakai agar mampu memanfaatkan kemudahan dan sumber daya perpustakaan sekolah secara mandiri. Kedua, membekali pemakai dengan teknik yang memadai dan sesuai untuk menemukan informasi dalam subjek tertentu. Ketiga, meningkatkan pemanfaatan dan sumber daya perpustakaan sekolah. Selanjutnya akan dibacakan oleh apa? Baik, terima kasih. Selanjutnya di sini ada layanan pemakai perpustakaan sekolah, yang dimana pertama ada layanan sirkulasi. Layanan sirkulasi sendiri itu merupakan kegiatan untuk melayani pengguna perpustakaan dalam peminjaman dan pengembalian bahan pustaka beserta penyelesaian administrasinya, baik secara manual maupun elektronik. Nah, dilanjut yaitu kedua ada layanan perpustakaan keliling. Layanan perpustakaan keliling sendiri itu termasuk dalam kegiatan layanan perpustakaan yang bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain dengan menggunakan mobil perpustakaan keliling atau bisa disebut MPK. Nah, layanan ini itu diselenggarakan dalam bentuk layanan paket dan layanan langsung. Dan yang ketiga adalah layanan rujukan. Layanan rujukan juga merupakan layanan yang memberikan informasi kepada pengguna perpustakaan berdasarkan koleksi sumber rujukan yang dimiliki. Lalu yang keempat ada layanan rujukan cepat, yang dimana layanan rujukan cepat ini merupakan dapat memberi jawaban secara langsung atas permintaan informasi dari pengguna atau pemakai perpustakaan sendiri melalui pemanfaatan sumber rujukan seperti kampus, terus ensiklopedia, direktori, dan lain-lain. Lalu yang kelima ada bimbingan pemakai sumber rujukan, yang dimana bimbingan pemakai sumber rujukan ini termasuk dalam bantuan yang diberikan kepada pengguna jasa perpustakaan untuk memanfaatkan sumber-sumber rujukan yang dimiliki antara lain berkaitan dengan isi, susunan, dan cara mencari informasi, termasuk sumber rujukan elektronik. Nah, bidang layanan perpustakaan dan informasi juga biasanya menyediakan komputer dan fasilitas WiFi untuk akses internet serta koleksi e-book secara gratis. Lalu lanjut nomor 6 ada layanan penelusuran literatur, yang dimana pada kegiatan ini itu untuk mencari atau menemukan kembali informasi kepustakaan mengenai suatu bidang tertentu yang ada di perpustakaan maupun di luar perpustakaan. Nah, dengan menggunakan bantuan OPAC atau Online Public Access Catalog dan literatur sekunder dan sarana penelusuran lainnya. Nah, kegiatan penelusuran literatur ini biasanya digunakan untuk mendukung penelitian atau penulisan ilmiah serta bahan bacaan sesuai dengan kebutuhan pengguna perpustakaan. Lalu yang ketujuh itu ada layanan audiovisual, yang dimana layanan ini layanan audiovisual atau pandang dengar itu merupakan kegiatan untuk mengoperasikan peralatan pandang dengar termasuk komputer dan membimbing penggunanya. Lalu kedelapan ada layanan penyediaan bahan pustaka, yang dimana layanan penyediaan bahan pustaka ini merupakan kegiatan mencari dan menyediakan bahan pustaka sesuai dengan kebutuhan pengguna melalui koleksi setempat atau melalui silang layanan perpustakaan. Yang kesembilan ada bimbingan membaca. Layanan bimbingan membaca sendiri itu termasuk dalam kegiatan memberi bimbingan, petunjuk, atau panduan kepada pengguna jasa perpustakaan tentang cara-cara membaca yang baik, secara cepat dan benar, dengan menggunakan koleksi dan peralatan perpustakaan. Selanjutnya, yang ke-10 ada bimbingan pemakai perpustakaan, yang dimana layanan ini merupakan suatu kegiatan untuk memberikan penjelasan tentang berbagai informasi perpustakaan dan penggunaan perpustakaan secara optimal kepada kelompok-kelompok pengguna baru. Lalu yang ke-11 ada layanan mendongeng kepada anak. Layanan ini juga bercerita kepada anak-anak mengenai isi suatu buku atau beberapa buku dengan berbagai teknik untuk menumbuhkan minat baca dan menambah pengetahuan anak. Dan yang ke-12 ada layanan fotokopi, yang dimana layanan ini untuk pemustaka yang menginginkan fotokopi koleksi secara terbatas untuk kepentingan pendidikan dan penelitian. Selanjutnya,
Di sini ada strategi pengelolaan perpustakaan, yang dimana strategi ini untuk memelihara eksistensi maupun mengembangkan perpustakaan menurut Mulyani Nur Hadi 2004. Ada 5 kata, yaitu layanan bermutu, demand driven, public relation, bekerja berdasarkan rencana, akuntabilitas internal, akuntabilitas publik, sama never retreat, yang dimana maju terus dan tidak putus asa. Nah, yang pertama itu ada layanan bermutu, yang dimana layanan bermutu itu termasuk paradigma layanan gratis harus diubah menjadi layanan bermutu, walaupun harus membayar. Kedua ada demand driven, merupakan pola layanan perpustakaan dari supply driven menjadi demand driven. Dasar untuk memberikan layanan informasi kepada pemakai, bukannya apa yang dipunyai, tetapi apa yang diinginkan oleh pemakai. Lalu yang ketiga ada public relation, yaitu bekal pengetahuan tentang bagaimana cara mengelola perpustakaan, perlu dilengkapi dengan bekal untuk berhadapan dengan pemakai dalam bentuk pelajaran public relation atau hospitality, sehingga memberikan kenyamanan bagi pemakai perpustakaan. Lalu yang keempat ada bekerja bersama rencana, yang dimana perencanaan yang baik adalah dilakukan dengan menggunakan perencanaan strategi, yaitu strategi planning, karena sangat memperhatikan stakeholders, termasuk pemakai perpustakaan. Hasil perancangan yang lengkap mencakup visi, misi, program, rencana pengembangan, dan kegiatan. Lalu ada rencana anggaran yang diperlukan beserta tolak ukur keberhasilannya. Lalu yang keenam ada akuntabilitas internal, yang dimana akuntabilitas kepemimpinan sebaik apapun rencana program dan kegiatan yang dibuat, tetapi kalau tidak memperoleh persetujuan dari pimpinan akan tidak dapat berjalan. Lalu yang keenam ada akuntabilitas pabrik dan transportasi. Perpustakaan harus mempertanggungjawabkan penggunaan uang tersebut kepada seluruh stakeholder secara transparan, sehingga apa yang diperoleh dari publik berupa dana yang diberikan dapat dimengerti benar peruntukannya. Yang ketujuh ada never retreat, yaitu maju terus dan tidak putus asa. Dalam pengembangannya, mengelola perpustakaan untuk menjadi menarik bagi pemakai membutuhkan waktu, perubahan tingkah laku, dan sikap terhadap informasi dan wawasan tentang penguasaan ilmu pengetahuan. Nah, selanjutnya di sini ada tata tertib pemakai perpustakaan sekolah, yang dimana pertama yaitu dapat mentaati tata tertib perpustakaan sekolah, yang kedua mengisi buku kunjungan, terus yang ketiga menjaga kebersihan dan keamanan, keempat menaruh kembali ke tempat semula buku yang telah dibaca, yang kelima mengembalikan buku yang telah dipinjam tepat pada waktunya, yang keenam dilarang membawa tas ke dalam ruangan perpustakaan, ketujuh dilarang membawa makanan atau minuman, kedelapan dilarang membuat gaduh di dalam ruangan perpustakaan, dan kesembilan dilarang masuk atau berada di ruang kerja petugas. Baik, sekian presentasi dari kelompok 6. Kurang lebihnya mohon maaf sebelumnya, dikarenakan kita sudah melakukan presentasi. Di sini saya akan membuka satu sesi tanya jawab, yang dimana satu sesi ini ya berisi 3 penanya. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, silakan untuk memencet tombol raise hand terlebih dahulu. Terima kasih. Yes. Baik, untuk Aprilia Nur Anggra ini dipersilakan untuk bertanya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara aku kedengeran nggak, Fra? Kedengeran, April. Ya, izin bertanya ya. Apa saja yang dilakukan untuk pengembangan sumber daya manusia perpustakaan sekolah? Terima kasih. Ya, April, sama minta tolong untuk ditulis kembali di kolom komentar ya. Terima kasih. Maksudnya kolom chat.
Selanjutnya, Syasha, boleh? Baik moderator, izin bertanya. Pertanyaannya, kendala apa saja yang muncul dalam pengelolaan perpustakaan sekolah, terutama di sekolah dasar? Terima kasih. Baik, terima kasih kembali Syasha. Minta tolong untuk pertanyaannya taruh di kolom chat ya. Terima kasih. Apakah ada teman-teman yang lain ingin bertanya lagi? Ya, kepada Fikri Fatoni Ahsan dipersilakan. Ya, jadi pertanyaannya, apa tujuan dari diadakannya pendidikan pemakai di perpustakaan? Ya, baik. Fikri, mungkin pertanyaannya bisa ditaruh di kolom chat ya. Terima kasih. Baik, dikarenakan sudah ada 3 penanya, izinkan kelompok kami untuk berdiskusi terlebih dahulu. Terima kasih. Izinkan saya untuk menjawab pertanyaan dari Sasa, yaitu kendala apa saja yang muncul dalam pengelolaan perpustakaan sekolah, terutama di sekolah dasar, yaitu kendala-kendala yang sering terjadi pada perpustakaan sekolah. Secara umum, keadaan perpustakaan sekolah dasar lebih memprihatinkan dan sering menghadapi kendala bila dibandingkan dengan perpustakaan sekolah lanjutan. Kendala tersebut diantaranya yaitu yang pertama, kurangnya dana untuk melengkapi sarana dan prasarana perpustakaan. Kedua, tenaga perpustakaan hendaknya lebih dari 1 orang sehingga pengelolaan dan pelayanan perpustakaan lebih maksimal. Namun di sebagian sekolah tenaga pengelola perpustakaan masih tumpang tindih tugasnya dengan guru. Dan ketiga, perpustakaan sekolah sering diartikan hanya sebagai gudang buku yang keberadaannya dirasakan kurang penting, sehingga di beberapa sekolah perpustakaan masih disatukan dengan ruangan lain. Keempat, media informasinya masih berupa buku, sehingga tidak merupakan sesuatu yang aneh bagi siswa. Dan yang terakhir, kurangnya perhatian pihak sekolah akan pengembangan perpustakaan. Kira-kira bagaimana Syasha atas jawabannya?
Bagaimana Sasa? Ya mungkin Sasa ada terkendala jaringan, jadi izinkan saya untuk menjawab pertanyaan dari April terkait apa saja yang dilakukan untuk pengembangan SDM perpustakaan sekolah. Yang harus dilakukan untuk pengembangan itu dapat melakukan pendidikan studi lanjut buat yang apa sih? Dapat melalui pendidikan studi lanjut, terus dapat melakukan pelatihan atau magang, terus dapat mutasi, penyertaan pada kegiatan keperpustakawan, sama mungkin bisa promosi dan maupun rotasi. Seperti itu, April. Dan mungkin dari teman-teman apakah ada yang ingin menambahkan, dan April apakah jawabannya sudah cukup atau bagaimana, April? Iya, sudah cukup, Afra. Makasih atas jawabannya. Baik, terima kasih kembali, April. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Fikri, yaitu apa tujuan dari diadakannya pendidikan pemakai di perpustakaan? Yaitu tujuannya meningkatkan keterampilan pengguna agar mampu memanfaatkan kemudahan dan sumber daya perpustakaan secara mandiri, membekali pengguna dengan teknik yang memadai dan sesuai untuk menemukan informasi dalam subjek tertentu, meningkatkan pemanfaatan sumber daya perpustakaan. Bagaimana, Fikri? Baik, terima kasih Hikmatul. Ya, sama-sama. Baik, dikarenakan sesi 1 sudah terjawab semua, selanjutnya kami akan membuka sesi kedua untuk 3 penanya kembali. Apakah teman-teman ada yang ingin bertanya? Baik, dikarenakan tidak ada yang ingin bertanya kembali, dan mungkin nanti ada kelompok 7, maka dari sekian dari kelompok 6, kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba Afra ditampilkan lagi PPT-nya. Ya, next. Oke, berarti kita bahas tentang pemakai perpustakaan ya. Pendidikan pemakai seharusnya. Nah, jadi coba judulnya apa sih, apa? Pemakai perpustakaan. Judulnya seharusnya pendidikan pemakai. Ya, pendidikan pemakai perpustakaan. Coba next. Jadi dalam bahasa Inggrisnya itu user education.
Pemakai adalah suatu kegiatan yang untuk mendidik pemakai, ya kan? Pendidikan pemakai adalah suatu kegiatan seharusnya yang dirancang untuk mendidik pemakai. Ya, bahasa Inggrisnya user education. Ya, next. Kalau pemakai doang itu artinya pengguna, user. Tapi ini kalau ini lebih kepada user education. Oke, benar. Ini benar. Next. Tapi tetap harus pakai pendidikan pemakai ya. Tujuan pendidikan pemakai, itu kan meningkatkan keterampilan pemakai. Benar. Kalau tujuannya benar, cuman kurang aja, kurang dengan pendidikannya. Pendidikan pemakai, user education. Next. Nah, ini layanan pemakai perpustakaan. Kalau layanan pemakai perpustakaan benar, isinya adalah berbagai macam layanan. Dari sirkulasi, perpustakaan keliling, sampai layanan fotokopi. Layanan, ya. Tapi kalau untuk pendidikan pemakai itu sendiri, nah inilah yang diajarin semuanya. Ya, bagaimana mengajari ya, bagaimana mengajari sirkulasi, layanan sirkulasi, bagaimana menggunakan layanan perpustakaan keliling, bagaimana mengajari atau memberikan layanan rujukan. Nah, tetapi yang ditampilkan di sini adalah berupa jenis-jenis layanan, jadi agak berbeda. Tapi karena judulnya sini layanan pemakai perpustakaan, bisa jadi. Tapi kan tadi judul PPT-nya itu materinya adalah pendidikan pemakai ya. Berarti seharusnya ini yang diajari benar, ini semuanya yang harus diajari. Cuman bahasanya aja yang berbeda. Ya, untuk semuanya ya. Jadi kalau yang disebutkan ini jenis-jenis layanan. Tapi kalau misalnya mau apa sih pendidikan pemakai itu apa aja sih yang diajarin, ini semua juga. Tapi bahasanya yang agak diubah. Misalnya apa sih biasanya nomor satu ini kan layanan situasi, berarti gimana tuh kalau untuk mengajari? Memahami atau mengetahui layanan, apa itu layanan sirkulasi. Layanan perpustakaan, bagaimana memanfaatkan layanan perpustakaan keliling. Terus misalnya layanan fotokopi. Nah, dalam pendidikan pemakai memang nggak ada layanan fotokopi, tetapi bisa aja sih misalnya mengetahui layanan ya, mungkin itu untuk perbaikannya. Tapi secara umum luar biasa Afra dan Hikmatul ya sudah memaparkan materi ini dengan baik ya. Terima kasih, itu aja. Baik, Ibu, terima kasih banyak Ibu atas masukan dan sarannya. Ya. Mungkin selanjutnya satu lagi ya.
Mungkin absen dulu kali ya, takut nanti error ya. Apriliana, Hadir Ibu. Farah Ajeng, Hadir Bu. Alfida Eka Safitri, nggak hadir. Agustias, Hadir, Bu. Wiyanda, KM Ibu. oh oke, yang KM bilang ya. Audrey, nggak ada. Nurmaya, Hadir Bu. Alvin tadi ya. Alfifatul Jalfa, Hadir Ibu. Habibah, Hadir Ibu. Afra, Aldila, Hadir Bu. Ananda, Hadir Bu. Sika, Dari bawah. nggak hadir. Sika di perjalanan dia Oh, hadir. Hadir Bu. Hadir Bu. Devita, Hadir Ibu. Sasha yang tadi Hadir nanya ya. Bu. Fikri, Siva, nggak hadir. Nggak hadir. Sinta nggak hadir. Hadir. Oh hadir. Arini, Hadir Ibu. Mazwa, KM Ibu. KM Bu. Putri, Hadir Bu. Ayu, Hadir Ibu. Nelsi, Hadir Bu. Safinatun, Raja, Bu, hadir Bu. Hikmatul, Hadir Ibu. Aina, Hadir Ibu. Ea, Hadir, Ibu. Hafiz, nggak hadir. Aprilia, Hadir Bu. Putri Nabila, Hadir Bu. Rindu, Hadir Bu. Riki, Hadir Bu, hadir. Andintia, Anindita, nggak hadir. Hairunisa, Hadir Bu. Naufal, Hadir Bu. oke ini yang hadir berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Bu, saya belum di absen, Bu. Apa Ibu, udah? saya juga belum di absen. Bu, saya belum di absen, Bu. Naufan. Udah. Hadir Bu. Nih yang nggak hadir, Alfida. Ada nggak Alfida? Ibu Alfida, Alfida kampus KM, pengajar Bu. Bu. Oh KM, oke. Audrey? Audrey ada Bu saya. Audrey ada. Oke, terus Siva Supriyatul Husnia. Nggak ada. Siva. Nggak ada ya. Bener ya, nggak ada ya. Hafiz nggak ada juga. Ya udah. Anindita. Nggak ada. Anindita KM Bu. Oh KM. Oke, kalau Siva Supriyatul Husnia nggak ada. Nggak ada Bu. Oke, nggak ada ya. Nah, satu lagi nih. Hafiz. Nggak ada. Nggak ada Ibu. Nggak ada ya. Berarti 2 orang nggak hadir ya. Ibu close.
Ya udah siap belum? Insya Allah sudah, Bu. Sudah? Ya, silakan. Baik, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Lolitasari selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Perpustakaan serta teman-teman kelas 6F yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah yang telah memberikan rahmatnya sehingga kita dapat berkumpul kembali pada perkuliahan hari ini. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Pada pertemuan hari ini yang akan tampil presentasi adalah kelompok 7. Izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 7 yaitu Sinta Puspita Dewi dan saya sendiri Nurmaya. Pada pertemuan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang sumber daya manusia perpustakaan, pengorganisasian, dan pendidikan pelatihan. Teman-teman semua, marilah kita buka kegiatan hari ini dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian selanjutnya penyampaian materi oleh kelompok 7. Kepada anggota kelompok 7, waktu dan tempat dipersilahkan. Yang pertama ada pengertian manajemen. Manajemen merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan sumber daya manusia dan sumber-sumber lain untuk mencapai tujuan maupun sasaran secara efektif dan efisien. Manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia yakni sebuah ilmu yang membahas sebuah pengaturan dari sumber daya manusia yang tersedia dalam organisasi. Manajemen perpustakaan sekolah. Manajemen perpustakaan sekolah pada dasarnya merupakan proses pengoptimalan kontribusi manusia, material, anggaran untuk mencapai tujuan perpustakaan. Karena perpustakaan sekolah sebagai subsistem dari sebuah organisasi. Dalam hal ini yaitu sekolah, tentunya tujuan perpustakaan sekolah harus terlebih dahulu didefinisikan secara jelas. Perpustakaan sekolah menurut Standar Nasional Indonesia bertujuan menyediakan pusat sumber belajar sehingga dapat membantu pengembangan dan peningkatan minat baca, literasi informasi, bakat, serta kemampuan peserta didik. Selanjutnya di sini ada pengorganisasian perpustakaan. Struktur suatu organisasi menjelaskan program kerja dan ditunjukkan olehnya bagaimana berbagai fungsi maupun program yang berbeda berkaitan satu sama lain. Dalam struktur organisasi dapat terlihat suatu susunan posisi, tugas-tugas pekerjaan, dan garis wewenang dari bagian-bagian dalam organisasi. Orang-orang yang berada di puncak struktur organisasi memiliki wewenang untuk mengatur segala macam kebijakan yang ada di dalam suatu organisasi. Kebijakan merupakan salah satu unsur vital dalam organisasi karena kebijakan digunakan sebagai landasan untuk tindak-tindakan nyata yang di lapangan. Selanjutnya ada sumber daya manusia di perpustakaan sekolah. Kan terdiri dari guru, pustakawan, dan karyawan yang masing-masing memiliki peran tersendiri. Guru berperan sebagai mediator antara perpustakaan dan sekolah-sekolah. Perpustakaan dan guru juga perpustakaan dan siswa. Pustakawan berperan sebagai orang yang melaksanakan kegiatan di perpustakaan seperti pengadaan, pencatatan, klasifikasi, pengkatalogan, penjajaran, pengawetan, dan pemberdayaan perpustakaan. Karyawan yang terdiri dari tenaga administrasi bertugas melaksanakan kegiatan administrasi dan membantu pelaksanaan kegiatan perpustakaan. Selanjutnya ada tugas pustakawan,
Yang pertama, mengelola bahan pustaka. Pustakawan bertanggung jawab penuh atas kegiatan pengolahan ini, walaupun dalam pelaksanaannya dibantu oleh tenaga administrasi dan guru pustakawan. Kegiatan pengolahan ini meliputi pencatatan, klasifikasi, katalogisasi, pelabelan, penjajaran, pelestarian, dan pengawetan. Yang kedua, memberdayakan bahan informasi. Maka dari itu, bahan informasi yang dikelola perpustakaan sekolah perlu diberdayakan secara optimal agar memberi manfaat kepada masyarakat. Pemberdayaan ini antara lain berupa penyediaan jasa informasi, sirkulasi, referensi, pelayanan, fotokopi, penelusuran literatur, pelayanan maupun pelayanan internet. Yang ketiga, melaksanakan pengadaan, yakni yang dapat dilakukan antara lain dengan cara Selanjutnya, guru perpustakaan atau guru pustakawan adalah guru sekolah yang mendapat pendidikan atau pelatihan di bidang perpustakaan dalam jumlah minimal jam tertentu yang juga diputuskan di perpustakaan sekolah yang bersangkutan. Guru pustakawan mendapatkan pengetahuan tentang kepustawanan melalui proses diklat. Ini harus membagi tugas dan tanggung jawabnya selain pengajar di ruang kelas, juga bertanggung jawab menjadikan perpustakaan sebagai lingkungan belajar. Tugas guru perpustakaan. Agar perpustakaan sekolah lebih maju dan berfungsi optimal, maka diperlukan seorang guru pustakawan, yakni guru sekolah yang mendapat pendidikan atau pelatihan bidang perpustakaan yang idealnya minimal berbobot 30 SKS. Guru ini selain bertugas mengajar, juga bertugas di perpustakaan sekolah setempat. Guru pustakawan diperlukan karena adanya perubahan pembelajaran dari teacher center menjadi student center. Perubahan pembelajaran ini pula menuntut perubahan peran perpustakaan sekolah agar berfungsi sebagai media belajar dan akses informasi secara mandiri. Selanjutnya di sini ada guru pustakawan dalam memberikan pelayanan kepada pemustaka tergambar sebagai berikut. Nah, yang pertama, support sistem sekolah. Yang kedua, pengembangan sadar diri. Yang ketiga, kolaborasi layanan perpustakaan. Dan yang terakhir, perpustakaan kejujuran. Dan yang terakhir ada pustakawan guru. Pustakawan guru didefinisikan sebagai orang yang memiliki kualifikasi mengajar, akui, dan kualifikasi dalam kepustakawanan. Pustakawan guru memiliki kualifikasi yang unik karena pengetahuan kurikulum dan pedagogi dipadukan dengan pengetahuan dan keterampilan manajemen perpustakaan dan informasi. Pustakawan guru memiliki 3 peran utama, yaitu yang pertama, pustakawan guru sebagai pemimpin kurikulum, pustakawan guru sebagai spesialis informasi, dan pustakawan guru sebagai pengelola informasi. Selanjutnya kita masuk ke sesi yang kedua, yaitu sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan untuk raise hand dan tuliskan pertanyaannya di kolom chat. Baik, ada Nelsi Zeni, silakan pertanyaannya. Izin bertanya, moderator. Mengapa seorang pustakawan perlu inovasi dan kreativitas dalam pengelolaan sebuah perpustakaan? Baik, terima kasih Nelsi. Boleh dituliskan kembali pertanyaannya di kolom chat. Kepada teman-teman yang lain yang masih ingin bertanya, dipersilahkan.
Baik, kepada Habibah dipersilahkan. Izin bertanya moderator. Pertanyaannya, apa saja yang dilakukan untuk pengembangan sumber daya manusia perpustakaan sekolah? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Habibah. Pertanyaannya bisa ditulis kembali di kolom chat. Apakah ada yang masih ingin bertanya? Satu orang lagi. Izin bertanya moderator, Baik, silakan Ibu. jabarkan dari 3 fungsi utama pustakawan guru. Terima kasih. Baik, terima kasih Lindu atas pertanyaannya. Boleh ditulis kembali di kolom chat. Terus, baik Ibu dan teman-teman, sebelumnya izinkan kami untuk berdiskusi dan menyiapkan jawaban atas pertanyaan dari yang telah teman-teman berikan. Baik, saya akan pertanyaan dari Lindu untuk menjabarkan tugas-tugas dari pustakawan guru. Yang pertama, pustakawan guru sebagai kurikulum di sini dijabarkan contohnya bekerja dengan kepala sekolah dan staf senior untuk memastikan hasil literasi informasi adalah sekolah utama. Yang kedua, terlibat dalam perencanaan kurikulum dan komite kurikulum sekolah. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran staf tentang perlunya siswa untuk memperoleh keterampilan informasi dan pentingnya pembelajaran berbasis sumber daya dalam mengembangkan keterampilan ini. Yang keempat, mempromosikan penggunaan proses informasi sebagai kerangka kerja untuk pengembangan keterampilan informasi dan sebagai dasar untuk pemantauan sistematis perkembangan siswa sebagai pengguna informasi. Yang selanjutnya, merencanakan, mengajar, dan mengevaluasi secara kolaboratif dengan guru untuk memastikan integrasi sumber daya dan teknologi informasi yang efektif ke dalam pembelajaran siswa. Selanjutnya, mempertahankan keaksaraan sebagai prioritas tinggi, melibatkan siswa dalam membaca, melihat, dan mendengarkan untuk pemahaman dan kesenangan. Lalu ada memberikan bantuan tambahan kepada siswa dengan kebutuhan atau kemampuan belajar tertentu, dan bagi siswa yang pertimbangan keadilan sosialnya berlaku. Lalu ada melibatkan siswa dalam pengoperasian pusat informasi untuk berkontribusi pada pemahaman mereka tentang peran layanan informasi pendidikan dalam pembelajaran dan membaca seumur hidup. Selanjutnya ada pustakawan guru sebagai spesialis informasi, yaitu contohnya memberikan akses ke sumber daya informasi melalui sistem yang efisien dan dipandu dengan baik untuk mengatur, mengambil, dan mengedarkan sumber daya. Lalu ada memberikan pelatihan dan bantuan kepada siswa dan staf dalam penggunaan sistem ini secara efektif. Ada menafsirkan sistem informasi dan teknologi untuk siswa dan guru dalam konteks program kurikulum. Selanjutnya ada memberikan bantuan spesialis kepada siswa untuk yang menggunakan sumber daya teknologi dan informasi di dalam dan di luar sekolah untuk penelitian independen. Yang terakhir ada memberikan dan informasi sekolah untuk membaca, melihat, dan mendengarkan secara mandiri. Selanjutnya ada pustakawan guru sebagai pengelola layanan informasi. Pertama, mengembangkan dan menerapkan strategi untuk mengevaluasi pengumpulan daya yang untuk
yang memenuhi kebutuhan kurikulum, informasi, dan rekreasi siswa. Lalu ada mengembangkan sistem dan layanan informasi yang responsif terhadap kebutuhan siswa dan guru, memastikan bahwa administrasi pusat informasi sekolah sehari-hari efisien dan sistem sumber daya dan peralatan dipelihara dengan baik, lalu mengembangkan perkiraan anggaran untuk memastikan bahwa persyaratan belajar mengajar terpenuhi, memberikan lingkungan yang menstimulasi dan membantu yang merupakan titik fokus dan pameran bagi prestasi belajar siswa. Yang terakhir ada mempromosikan penggunaan sumber daya dan informasi, sistem dan layanan yang efektif baik di dalam maupun di luar sekolah. Begitu Lindu, bagaimana? Baik, terima kasih Nurmaya. Baik, pertanyaan selanjutnya akan Saya izin menjawab pertanyaan dari Habibah. Pertanyaannya, apa saja yang dilakukan untuk pengembangan SDM perpustakaan di sekolah? Strategi yang dilakukan untuk pengembangan sumber daya manusia perpustakaan bagi para pustakawan dan staf tenaga pustakaannya yaitu antara lain melalui studi lanjut pendidikan formal maupun non-formal, melalui pelatihan pelayanan secara berkala, dan melalui keikutsertaan dalam kegiatan kepustakaan misalnya seperti seminar, workshop, hingga lomba kepustakaan. Dan saya juga akan menjawab pertanyaan dari Nelsi. Pertanyaannya, mengapa seorang pustakawan perlu inovasi dan kreativitas dalam pengelolaan sebuah perpustakaan? Pustakawan harus kreatif dan bisa menciptakan berbagai ide dan metode untuk menarik dan memacu minat masyarakat terhadap berbagai fasilitas bacaan yang disiapkan perpustakaan. Kreativitas diperlukan untuk menjadikan koleksi perpustakaan dapat dimanfaatkan oleh pemustaka dengan baik dan benar. Bagaimana untuk Habibah dan Elsie atas jawabannya? Sudah cukup moderator. Terima kasih. baik. Satu sesi pertanyaan saja. Teman-teman, kita telah sampai di penghujung presentasi hari ini. Marilah sama-sama kita akhiri dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada kelompok 7 yang telah mempresentasikan materi. Terima kasih juga kepada teman-teman kelas 6F atas partisipasinya hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, luar biasa Sinta dan Maya, terima kasih atas presentasinya. Intinya adalah guru pustakawan atau teacher library merupakan partnernya librarian, partnernya pustakawan. Anda inilah nanti yang jadi partner. Anda ini sebagai teacher library. Yang intinya kalau mahasiswa yang belajar ilmu perpustakaan bisa disebut sebagai teacher library. Tapi sesungguhnya kalau di luar negeri itu teacher library itu harus memiliki 2 kompetensi, 2 keilmuan, 2 gelar. Gelar pertama adalah dia sebagai S1 ilmu pendidikan, yang kedua dia memiliki S1 ilmu perpustakaan, ibaratnya double degree. Tapi karena di Indonesia ini masih sedikit yang yang memiliki gelar demikian, dan karena memang belum ada sih di Indonesia ini untuk prodi teacher library, maka mahasiswa yang belajar ilmu perpustakaan bisa dikatakan sebagai teacher library. Gunanya adalah untuk saling kolaborasi untuk meningkatkan literasi informasi. Tadi Sinta dan Maya sudah menguraikannya. Oke, ditutup itu Sinta, Maya.
Baik, Bu. Baik, teman-teman, kita telah sampai di penghujung acara. Terima kasih untuk kelompok pemakalah serta teman-teman kelas 6F yang telah berpartisipasi. Mohon maaf atas segala kesalahan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. PPT-nya di close. Ya, mungkin itu untuk hari ini. Apakah ada yang mau bertanya lebih lanjut? Ada ya. Untuk Rabu depan, semoga Ibu udah pulang dari Lombok ya. Mudah-mudahan enak badan terus. Kebetulan mau ada penelitian tentang peran perpustakaan masjid di Lombok. Jadi Ibu berangkat hari Senin jam 3 subuh sampai Lombok mungkin katanya sih 2 jam ya. Tapi berangkat pesawatnya jam 5, jadi sampai sana jam 7 pagi. Moga-moga udah sampai udah selesai penelitiannya sehingga kita bisa offline. Tapi kalau seandainya belum bisa offline, jangan-jangan apa UTS ya minggu depan tuh? Ibu belum lihat jadwal ya. Tapi seandainya belum UTS, nanti mungkin kita nanti PJ-nya ya hubungi Ibu, apakah nanti online atau offline. Mudah-mudahan sih udah sampai ya. Tapi kalau seandainya belum ya mungkin daripada nanti ganti hari ya, mungkin kita online. Apa tuh? Jadi perpustakaan masjid itu salah satu jenisnya apa? Perpustakaan khusus. Ya. Nah, itu Ibu akan teliti ada nggak sih peran-peran dari perpustakaan masjid? Kalau kenapa di Lombok? Karena Lombok itu kan terkenal dengan 1000 masjid. Di tiap katanya sih Ibu belum pernah ke sana, selangkah masjid, makanya disebut dengan Pulau 1000 Masjid. Mungkin ada orang Lombok ke sini enggak? Enggak ada? Enggak ada ya? Ya, mungkin itu untuk hari ini. Terima kasih. Kita akhiri ya. Kita akhiri dengan baca sama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama Ibu juga.